Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih belajar di rumah? Masih tetap semangat ya? Harus tetap semangat. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi bab 2 tentang kecepatan dan debit. Ibu tambahkan sedikit materi dari materi yang sebelumnya, tapi sebelum Ibu tambahkan materi sebelumnya, Ibu akan mereview pembelajaran sebelumnya. Oke. Ya, disimak baik-baik. Nih, Ibu sudah berikan contoh 2, 3 per 5 jam akan kita ubah menjadi bentuk menit. 2, 3 per 5 jam sama dengan berapa menit? 2, 3 per 5 jam, kita menghitungnya akan kita pisah antara bilangan bulat dengan pecahan. Yang ini bilangan bulat, 3 per 5-nya adalah pecahan. Dari jam ke menit adalah dikali dengan 60. Jadi 2 dikali 60 menit ditambah 3 per 5 dikali 60 menit. Ya, karena dari jam ke menit adalah dikali 60, jadi 2 dengan 3 per 5 masing-masing dikali 60. Sama dengan 2 dikali 60 adalah 120 menit, ditambah 3 per 5 dikali 60, 3 dikali 60 adalah 180 per 5. 5-nya tidak usah kita kalikan dengan 60. Kalau kalian masih ingat, jika 60 dijadikan pecahan biasa sama dengan 60 per 1. Jadi 5 dikali 1. Oke, jadi 3 per 5 dikali 60. Sementara kita menghitungnya dengan cara 3 dikalikan 60 adalah 180 per 5. 120 ditambah 180 dibagi 5 adalah hasilnya 35 menit. Sama dengan berapa? 155 menit. Contoh yang kedua, untuk contoh yang sekarang akan kita bahas, kita akan merubah dari satuan terkecil menjadi satuan terbesar. Kalau di contoh sebelumnya dari satuan terbesar menjadi satuan terkecil, contoh yang sekarang adalah satuan terkecil menjadi satuan terbesar. Bagaimana? Nah, ada yang harus diingat. Jika kita akan merubah dari detik ke jam. 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Jadi angka yang ada di depan sini kita langsung pindahkan menjadi pembilang. Sama seperti ini. 720 detik sama dengan 720 per 3600 jam. Ya, jadi angka yang ada di depan menjadi angka yang ada di pembilang di sini. Oke, lanjut. Nih, bisa dicoret. Masing-masing memiliki 2 angka 0. Antara pembilang dengan penyebut kita coret dua-duanya. Jadi menghitungnya jadi lebih mudah. Artinya kita hanya menghitung 72 dibagi 60 adalah 2 jam. Ya, jadi ini harus diingat. Jadi kalau kita diminta mengubah dari menit ke jam, artinya 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Yang ini dari detik ke jam, 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Karena di sini 7200, maka caranya pun menjadi 7200 per 3600 jam. Oke? Contoh selanjutnya, 4 jam dikurangi 480 detik sama dengan berapa menit. Berarti kita akan ubah dari satuan jam menjadi satuan menit dan dari detik juga menjadi satuan menit. 4 jam berarti 4 dikali 60 menit karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 4 dikali 60 dikurangi dari detik ke menit berapa? Ini dia, dari detik ke menit 1 per
60. Karena angka di sini adalah 480, jadi 480 per 60 menit. Ya, jadi angka yang di depan sini menentukan angka yang pembilang di sini. Oke. Sama dengan 4 dikali 60 adalah 240 menit dikurangi, ini kita coret nolnya ya, untuk memudahkan kalian dalam menghitung. 48 dibagi 6. Nah, 8. Mudah kan? Dikurangi, hasilnya adalah 232 menit. Disimak contoh selanjutnya. 5 jam, 40 menit, 30 detik. Nah, Ibu akan mengurangi ini dengan 2 jam, 45 menit, 35 detik. Kita akan, nah ini yang Ibu bilang tadi, Ibu akan menambahkan sedikit materi di sini. Mengurangi, kalau materi sebelumnya adalah dijumlahkan, sekarang adalah dikurangi. Untuk pengurangan, kita menghitungnya itu dari belakang, bukan dari depan. Kalau kemarin penjumlahan kita bisa langsung menghitungnya itu dari jam ke menit ke detik. Nah, untuk pengurangan kita harus mulai dari yang detik lebih dahulu. Oke? 30 dikurang 35. Bisa atau enggak? Ya, tidak bisa. Mengapa? Karena 30 detik lebih kecil daripada 35 detik. Jadi 30 dengan 35 kan lebih besar 35. Jadi 30 tidak bisa langsung kita kurangi dengan 35. Lantas caranya bagaimana? Seperti pengurangan pada umumnya. Hanya saja karena di sini adalah satuan detik, menit dan jam. 30 detik ini kita akan minjam ke 40 menit. Pinjam 1 ya. Jadi yang 40 menitnya itu jadi berkurang 1. Jadi 39. 1 menit ini berubah menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Artinya 30 yang di sini kita akan tambahkan dengan 60 sama dengan 90. 90 bisa langsung kita kurangi dengan 35, hasilnya 55 detik. Ya, Ibu salah ketik nih. Oke, lanjut ke menit. 39 dikurangi 45 menit ternyata nggak bisa juga. Artinya 39 ini kita pinjam kembali ke jam. Jamnya berkurang 1 menjadi 4, menitnya bertambah, ya, menitnya bertambah 60 menjadi 99. 39 ditambah 60 sama dengan 99. 99 bisa kita kurangi dengan 45 menit. Hasilnya 54 menit. Sisa jam. Jamnya bisa langsung kita kurangi. 4 dikurang 2 adalah 2 jam. Oke? Nah, Ibu ulang. Kita akan mengurangi. Kita mulai dari detik. Karena angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, artinya kita harus minjam ke menit. Minjam 1 menit. Jadi ini berkurang 1, sisanya 39. 1 menit di sini kita ubah ke dalam bentuk detik. Artinya 30 detik bertambah 60 detik sama dengan 90 detik. 90 bisa kita kurangi dengan 35, hasilnya adalah 55 menit. Oke. Nah, 39 ini kita kurangi dengan 45, ternyata nggak bisa juga. Jadi, pinjam lagi lah dia ke jam. Jamnya berkurang 1 menjadi 4, menitnya bertambah 60. 39 ditambah 60 adalah 99. 99 kita kurangi dengan 45, hasilnya 54 menit. 4 jam dikurangi 2 jam, hasilnya adalah 2 jam. Oke. Ini juga Ibu tambahkan materinya. Sekolah Budi masuk pukul 7:15 pagi.
Jika Budi berada di sekolah selama 3,5 jam, maka Budi pulang pada pukul berapa? Penyelesaiannya, diketahui masuk sekolahnya adalah pukul 7:15. Lama di sekolahnya adalah 3,5 jam. Pulang sekolahnya itu pada pukul berapa ya? Nah, untuk menghitung waktu pulang sekolah pada soal berikut, waktu masuk sekolah kita jumlahkan dengan lamanya Budi di sekolah. Waktu masuk sekolahnya 7:15 menit, lama di sekolahnya adalah 3,5 jam. Nah, 3,5 jam ini harus kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Kalau 3,5 jam itu 3 jam lewat berapa menit ya? Ayo, setengah jam itu berapa menit? Ya betul, setengah jam itu adalah 30 menit. Jadi penulisannya adalah 3,30. Ini kita jumlahkan di sini. Nah, dijumlahkan 7:15 ditambah 3/30 menit. Hasilnya adalah 10:45 menit. Di sini. Jadi, Budi pulang sekolah pada pukul 10:45 menit. Oke. Selanjutnya adalah menghitung selisih waktu. Contohnya, waktu yang diperlukan Raka untuk mengelilingi lapangan 35 menit, 15 detik. Sedangkan waktu yang diperlukan Dimas 48 menit, 28 detik. Berapa detik selisih Raka dan Dimas? Penyelesaiannya, Raka itu 35 menit, 15 detik. Dimas 48 menit, ini ibu ganti ya, jadi 12 detik ya nak ya. Di sininya jadi harusnya 12 detik. Oke? Jangan lupa. Yang ditanyakan adalah selisih waktu antara Raka dan Dimas. Nah, untuk menghitung selisih, ya betul kalian tahu harus dikurang. Selisihnya adalah waktu terbesar atau Dimas dikurangi waktu terkecil adalah Raka. Dimas itu 48 menit 12 detik dikurangi waktunya Dimas adalah 35 menit 15 detik. Kita kurangi. Nih, nggak bisa dikurangkan. Antara 12 dengan 15 berarti kita pinjam ke menit. Menitnya berkurang 1 menjadi 47, detiknya bertambah 60 sama dengan 72. 72 bisa kita kurangi dengan 15, hasilnya adalah 57 detik. Oke, dan 47 kita kurangi dengan 35, hasilnya adalah 12 menit. Jadi, selisih waktu antara Raka dan Dimas adalah 12 menit 57 detik. Oke? Kalau belum paham, diulang-ulang materinya ya. Ya nak ya. Jadi insya Allah bisa paham kalau kalian diperhatikan videonya dengan baik. Nah, selesaikan. Setelah ini akan Ibu kirimkan soal dikerjakan dengan teliti ya nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.